Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dengan Ibu Riris dalam mata kuliah Mekanika Bahan. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai momen inersia dari suatu penampang atau suatu elemen tertentu. Pada pertemuan 4, kita fokuskan dalam pembahasan pusat berat dari elemen tersebut, dan yang kedua adalah momen inersianya. Nah, kalau kalian bisa melihat slide ini, yaitu pusat berat, di sini ada titik C dan di sini ada diferensial dari luas penampang atau dA, di mana luas dari gambar geometris didefinisikan dengan menggunakan atau dengan cara integral, yaitu luas penampang sama dengan integral dari dA. Kemudian momen pertama atau statis momen, jadi area ini dibentuk dengan bentuk sembarang, tapi dia memiliki pusat beratnya kita asumsikan adalah titik C. Kemudian momen pertama atau statis momen dari area tersebut terhadap sumbu X dan Y masing-masing didefinisikan. Contoh misalkan Qx. Qx itu sama dengan integral Y, jadi integral sumbu Y ini terhadap dA. Kemudian Qy sendiri itu tadi Qx ya. Qx itu arah X. Nah, arah X yang ini berarti integral Y ini terhadap dA. Kemudian Qy itu berarti integral X ini terhadap dA, seperti itu. Nantinya koordinat X dan Y, di mana dari pusat berat titik C, bisa kita lihat di gambar ini, itu sama dengan momen pertama dibagi dengan luasannya. Sehingga X vektornya sama dengan Qy dibagi dengan luas penampang, sama dengan integral X dA dibagi integral dA. Sedangkan Y vektornya sama dengan, atau Y arah vektor sama dengan Qx dibagi dengan luas penampang, sama dengan integral Y dA dibagi integral dA. Sebenarnya yang dimaksud pusat berat itu apa sih? Jadi pusat berat itu merupakan momen pertama yang nantinya menunjukkan jumlah dari hasil kali setiap area diferensial dan koordinatnya. Momen pertama itu bisa tandanya negatif dan bisa tandanya positif. Jadi momen itu nanti satuannya dalam pangkat 3. Contoh misalkan milimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3, atau sentimeter pangkat 3, atau bahkan meter pangkat 3, seperti itu. Nah, di sini terlihat gambar kanal C ya. Jadi nanti kalau kalian belajar baja, itu ada penampang namanya kanal C, yaitu dengan area itu dengan satu sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya itu dianggap pada titik C. Kemudian ada juga area dengan dua sumbu simetri. Jadi kalau satu sumbu simetri berarti dia bisa arah X-nya aja atau arah Y-nya aja. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, berarti dia arah Y aja, seperti itu. Namun kalau area dengan dua sumbu simetri seperti penampang I di sini, jadi ada penampang I, penampang H, atau double kanal atau WF biasanya kalau kalian sudah mengambil nantinya mata kuliah lanjut yaitu struktur baja. Nah, di sini dengan area dua sumbu simetri, di sini ada arah X dan ada arah Y. Nah, di sini juga ada area yang simetris terhadap sebuah titik sumbu. Jadi bentuknya itu adalah simetri, jadi baik dari bawah ataupun dari atas, seperti itu. Nah, seperti kita lihat yang tadi gambar ini, jadi bisa kita lihat tadi seperti penjelasan saya sebelumnya. Kalau misalkan yang pada gambar yang bentuk kanal ini, jika suatu area simetris terhadap satu sumbu, maka pusat beratnya itu harus terletak di sumbu tersebut. Kenapa? Karena momen pertama terhadap sumbu simetri itu nantinya sama dengan 0. Contohnya, misalkan pusat berat area yang simetri tunggal, yang tadi gambar seperti baja kanal, itu harus terletak di sumbu X gitu kan ya. Misalkan di sumbu X berarti dia yang berperan adalah sumbu X. Kalau misalkan di sumbu Y berarti dia berperan di sumbu Y. Jadi dengan demikian, misalkan satu sumbu koordinat itu nantinya harus dihitung untuk menentukan lokasi pusat berat dari titik C. Kemudian jika suatu area memiliki dua sumbu simetri, seperti contohnya misalkan
penampang I atau penampang H atau double kanal misalkan. Seperti pada gambar 4.3, maka posisi pusat berat bisa langsung ditentukan. Kenapa? Karena pusat berat itu letaknya kebetulan pas di tengah atau di perpotongan dari kedua subu simetri. Kemudian pada gambar 4.4 di mana area tersebut tidak memiliki subu simetri, namun ada titik yang disebut pusat simetri. Sehingga nantinya garis yang digambarkan melalui titik tersebut mempunyai kontak dengan area secara simetris gitu kan ya. Jadi pusat berat area ini saling berhimpit dengan pusat simetri. Nantinya pusat berat bisa dilakukan di lokasinya secara langsung. Nah, jika suatu area itu memiliki tepi tak beraturan yang tak terdefinisi dengan rumus matematika sederhana, maka kita bisa menentukan pusat berat dengan mengevaluasi integral. Di dalam persamaan yang bisa kita tuliskan bahwa luas penampang sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N delta A1. Sedangkan Qx sendiri sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N vektor YI dikali delta AI. Kemudian Qy sendiri sigma I sama dengan 1 sampai dengan N vektor vektor Xi dikali delta AI. Sedangkan dalam pusat berat sendiri, area dan momen pertama untuk area gabungan bisa kita hitung dengan menjumlahkan besaran masing-masing dari bagian komponen. Jadi bisa kita asumsikan bahwa area gabungan kita bagi menjadi beberapa N bagian. Dan luas bagian ke I dan kita beri notasi A. Misalkan kayak contohnya ini. Kalau ini bisa saya tulis bahwa ini tuh bisa, misalkan contohnya ya, kita bagi dua, misalkan di sini A1 dan di sini A2. A1 itu areanya dari ujung sini sampai ujung sini seperti itu. Sedangkan A2 areanya berarti dari ujung sini sampai ujung sini seperti itu. Nah, sehingga nantinya kita bisa menyatakan rumusannya yaitu luas penampang A sama dengan jumlah total ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan berapa potongan yang kita buat gitu kan ya, dalam bentuk misalkan ada yang trapesium, ada yang segitiga, atau tergantung dari bagaimana cara kita memotongnya terhadap AI. Sedangkan Qx sendiri sama dengan sigma I sama dengan 1 juga sama arah vektor Y dikali dengan luas penampang. Kemudian Qy juga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N arah vektor Xi dikali dengan luas penampang hingga berapa potongan yang ada atau AI seperti itu. Sedangkan koordinat pusat berat area gabungan sendiri adalah X vektor sama dengan Qy dibagi A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Xi vektor dikali AI. Kemudian dibagi sigma I sama dengan 1N dikali A1. Sedangkan Y vektor sendiri sama dengan Qx dibagi A sama dengan sigma I sama dengan 1N YI vektor dikali AI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali AI. Nah, sedangkan momen inersia sendiri didefinisikan bahwa nantinya sebuah elemen bisa dilakukan dengan cara integral, yaitu contohnya adalah inersia IX. Jadi inersia arah X sama dengan integral dari Y kuadrat dA. Kemudian sedangkan inersia arah Y sama dengan integral X kuadrat dA. Nanti X dan Y ini merupakan koordinat elemen dari luas diferensial terhadap dA. Karena elemen dA sendiri dikalikan dengan kuadrat jarak dari sumbu referensi. Jadinya nantinya momen inersia itu disebut momen kedua dari suatu area. Dan juga kita bisa lihat bahwa momen inersia suatu area tidak seperti momen pertama. Jadi yang selalu merupakan besaran positif. Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan area bidang yang bentuk sembarang yang tadi, di mana di sini ada arah X dan arah Y serta titik pusat massa, dan juga ini adalah ruas area yang ditinjau.
Nah, contoh lain, contoh konkretnya adalah kita mempunyai misalkan elemen yang sederhana, yaitu misalkan di sini adalah elemen persegi panjang. Kita tinjau itu di sini ada lebar B dan tingginya H melalui sumbu X dan sumbu Y terhadap pusat berat C. Jadi elemen luas diferensial atau dA itu berupa strip horizontal tipis dengan lebar dan tinggi dy. Nah, lebar dan tinggi dy. Nah, ini adalah elemen luas diferensial. Kemudian momen inersia terhadap sumbu X itu sendiri, sumbu X kan ini ya terhadap sumbu X sendiri. Ix itu seperti yang kita ketahui tadi rumusannya integral Y kuadrat dA. Jadi sama dengan kita masukkan integral min H per 2, ini kan H per 2 tengah-tengah ya, kebetulan kalau persegi panjang itu tengah-tengah, min H per 2 sampai dengan positif H per 2 Y kuadrat B dikali dy. Nantinya kita dapatkan bahwa momen inersia dari suatu persegi panjang adalah BH pangkat 3 dibagi 12. Kalian bisa langsung menggunakan rumusan BH pangkat 3 dibagi 12. Jadi ini tuh hanya menunjukkan bagaimana kita mendapatkan rumusan B dikali H pangkat 3 dibagi 12. Kemudian sedangkan inersia arah Y itu kita masukkan secara rumusannya adalah integral X kuadrat dikali dA. Nanti kita turunkan di sini kan B per 2, berarti min B per 2 sampai dengan positif B per 2. X kuadrat dikali H dikali dx. Sehingga nanti kita dapatkan inersia arah sumbu Y sama dengan H dikali B pangkat 3 dibagi 12. Sedangkan inersia di titik B ya, di sumbu B ketemu B, IBB sama dengan integral Y kuadrat dikali dA. Sehingga nanti hasilnya kenapa Y kuadrat? Karena dia arah horizontal ya, kecuali arah vertikal. Sehingga nanti hasilnya adalah integral 0, kan dari 0 ini sampai ke titik H Y kuadrat B dy. Sehingga untuk inersia sumbu B ketemu B sama dengan BH pangkat 3 dibagi 12. Terima kasih untuk pertemuan keempat kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Ibu Riris.